bisa bertemu dan mendengar itu bahwa seorang Edis TV yang menggoncangkan dunia, menggoncangkan Indonesia khususnya karena dulu dia dan beliau di tengah-tengah kita, nggak menyangka loh ya. Saya lihat kemarin ketemu Pak Edis, ini kan Pak Edis. saya melewat aja gitu ya, puji Tuhan, tapi punya hati yang begitu besar ya. Saya melihat ini perkara yang besar yang Tuhan lakukan untuk umat Tuhan ya. Silakan Pak, kira-kira ini berapa lama sih sudah Pak Edis di Amerika? Bisa boleh tahu ya? Saya kesini itu pertama 2023. Oh 2023. Oke, 2023. Ini edisi Oke, yang 2023. menggoncangkan Dan dunia Indonesia. sekarang tinggal daerah kita ya. Ya, puji Tuhan dan kita duduk aja kali ya. Silakan mulai bersama ini. Karena saya biar ada rekaman untuk ini ya. Ya, sebetulnya harus duduk yang dikit. Ya. Yang menjadi pertanyaan pertama, motivasi yang bisa Pak Edi sampaikan sebagai orang percaya. Jadi Pak Edi menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat sudah lama, atau orang Kristen katakan lahir baru ya, itu sudah berapa lama? Kalau lahir, saya udah lahir Kristen dengan sudah. tapi kalau lahir baru ya kurang lebih ya 13 tahun. Iya, Lahir baru. iya. Haleluya. Dan memang di Indonesia sudah menyampaikan apologi itu, Iya. atau Sudah di Amerika? Sudah sejak dari Indonesia. Sudah sejak dari Indonesia. Jadi waktu Pak Edis di Indonesia sudah menyampaikan apologet ya tentang kekristenan, menerangkan. Jadi apologet ini menerangkan tentang iman Kristen, menjawab, bisa dikatakan begitu ya. Mungkin Pak Edis bisa sampaikan sedikit. Apologetika itu adalah pertanggungjawaban iman kita. Kalau orang bertanya tentang iman kita, tetapi juga pada prakteknya di lapangan itu kita itu tidak boleh hanya bertahan terus juga. Kita juga harus punya counter begitu. Bagaimana ketika Tuhan Yesus diberikan pertanyaan, tentu Tuhan Yesus juga menanya balik, menjawab dan bertanya balik. Ya, betul sekali ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa kasih anugerah kita di Amerika ya, puji Tuhan, kita sampaikan kebenaran firman, sampaikan tentang hikmat Tuhan pada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang mempertanyakan. Saudara, ada pertanyaan nih Pak Edi ya. Dan selama di Indonesia, waktu Pak Edi menyampaikan apologi, Share your faith dari apa ini sampai what's happening if you end up in the United States. Seperti yang sudah terjadi ya, ada beberapa orang Kristen yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita sebelah. Tetapi juga bukan hanya menjawab saja, tetapi juga mempertanyakan balik kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Dan yang terjadi, beberapa teman-teman kita Columbia itu di penjara dan dianiaya. Mulai terjadi di Indonesia. Memang ada banyak hal di Indonesia, khususnya orang-orang Kristen. Mungkin kalau di daerah kota nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau di daerah pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang mayoritas dari
dari agama mayoritas, ya itu kita mendapat tekanan memang. Saya punya gereja dulu, gereja GPDI, ya itu karena kita GPDI itu kan, kalau menyampaikan puji-pujian itu teriak sampai nah itu terganggu mungkin ya, dan ya itu ada kiriman, artinya suatu batu itu biasa saudara ya, dan makin intens saudara ya kalau kita menyaksikan ke orang-orang mungkin ya untuk iman kekristenan itu sangat mengkhawatirkan gitu ya. Karena bagi Amerika biasa aja, saudara, orang berdebat biasa. Memang terjadi kemarin soal penembakan Charlie Kirk ya, dan itu satu hal yang spesial memang. Tapi kalau orang Amerika kita mau berdebat, ya itu biasa aja gitu. Nah ini kultur ini yang mungkin nggak bisa di Indonesia ya. Makanya Tuhan kirim Pak Edi di sini. Nah sejauh ini Pak Edi kok bisa, kan lahir sebagai orang Kristen, kok bisa mempunyai penguasaan tentang agama yang mayoritas yang sangat mendalam? Karena belajar. Belajar sudah. Berapa lama nih Pak belajar ya? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun belajar sekarang. Ya, puji Tuhan, 13 tahun sehingga begitu waktu menyampaikan satu kebenaran itu nggak main-main saudara ya. Dan jangan-jangan ada yang dikirim dari Indonesia seperti Pak Abi ya, mana Pak? Dikirim untuk diundang balik ke itu. Ada nggak Pak? Saya nggak tahu ya, tapi gimana Pak Adi? Merasa tertekan atau gimana? Pastinya. Pasti ya. Dengan ancaman-ancaman, dengan ini ya kita cuma bisa berdoa sama Pak Edi. Mungkin kalau ada rencana Pak Edi, saya dengar ada rencana ke depan untuk membangun satu tempat atau kira-kira boleh dari teman-teman kita bisa juga mendengarkan atau punya hati untuk partisipasi sekarang. Iya, karena saya dari Indonesia itu kan meninggalkan segala yang saya punya, saya tinggalkan. Dan di sini di perantauan ini saya juga pasti memikirkan bagaimana saya ke depannya, gitu. Apakah saya akan seperti ini terus. Makanya saya akan memikirkan bagaimana membuat suatu program-program supaya lebih terarah, terstruktur, kita punya tempat, kita punya satu organisasi supaya tidak terseok-seok depannya. Makanya saya menggalang dari para pemirsa, penonton semuanya untuk bersama-sama kita wujudkan impian kita supaya kita punya rumah keluarga di sini. Jadi rencana yang Tuhan taruh untuk Pak Edi untuk membangun rumah apologet di Amerika, entah di mana ya, entah di California atau di Texas atau di Philadelphia, East Coast ya. Tetapi teman-teman yang di sini juga bisa mendengarkan itu rencana yang Tuhan taruh kepada Pak Edis. Nah, selama ini Pak Edis ada nggak pertanyaan yang tidak bisa dijawab? Pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kurang atau gimana? Silakan. Pertanyaan kepada seputar apa itu? Seputar dari yang ditanyakan, yaitu tentang agama mayoritas ini. Pertanyaan mereka terhadap iman kita atau bagaimana? Ya, jadi gini, maksud saya pertanyaan yang sangat sering kita dengar, ya kan, bahwa ajaran yang kita percaya ini adalah ajaran dari yang dikatakan Rasul Paulus. Saya dengar dari banyak dari apologet dari Muslim yang katakan ajaran kita ini ajaran Paulus, ya kan?
Nah, sebagai orang percaya itu menjelaskan gimana itu? Ada nggak kira-kira yang dari Pak Edis? Iya. Sebenarnya kan Paulus sendiri kan adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita pengajaran-pengajaran yang datang dari Tuhan Yesus sendiri seperti itu. Dan tidak ada yang salah, semuanya itu membentuk satu pengajaran yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, diajarkan oleh para rasul, semuanya membentuk kepada satu kesimpulan yang sama. Ya, betul sekali. Memang waktu Paulus convert ke Kristianity ya, bahwa dia menganut ajaran dari Yudaisme ya, tentang keyahudian ya, dan dia langsung ya Paulus bertemu dengan Yesus itu sendiri, karena di Kisah Rasul itu dikatakan bahwa siapakah engkau, kan Paulus mengatakan itu, dan akulah yang kau aniaya itu, yaitu Yesus Kristus ya, sebagai pengikut Kristus saat itu. Dan terus terjadi ya, sejak Kisah Rasul itu ya, orang-orang Kristen dikejar, dan kemarin di Afrika baru terjadi lagi tentang pembunuhan ya, persekusi. Mungkin Indonesia nggak sampai itu ya, jangan sampai ya. Tapi biarlah kita percaya, kita ada di Amerika untuk terus berdoa ya, sebagai hamba-hambanya, apalagi yang apologet dan sekarang generasi ya dari Pak Abi, dan sekarang ada banyak apologet yang dipakai Tuhan hari-hari ini. Cuman tanggapan nih Pak Edis, kalau setengah apologet itu saling menyerang itu gimana sebenarnya? Apa sih yang terjadi antara apologet? Boleh nggak kita bahas sedikit dari Pak Edis? Sebenarnya sesama apologet berdebat perihal iman untuk ke arah pengetahuan yang lebih baik itu bagus-bagus saja gitu ya. Artinya berdebat itu tujuannya untuk mencapai satu kesimpulan yang benar. Tapi yang terjadi belakangan ini perdebatannya bukan malah ke arah situ, tapi malah ke arah yang lain. Karena memang di antara para apologet ini memang ada yang penontonnya itu sedikit, ada yang penontonnya banyak, ada yang mendapat support banyak, ada yang mendapat support sedikit. Nah, banyak orang yang cemburu, ada kecemburuan sosial seperti itu. Sangat sayangkan ya, sama apologet, khususnya apologet Kristen yang saling menjatuhkan ya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita itu saling menyatukan, saling mengangkat, meneguhkan, bukan saling menjatuhkan ya. Ini bukan dari Tuhan. Saya percaya ini roh dari si jahat yang suka mencari mereka, yang suka memisahkan ya, melawan tentang kekristenan atau firman Tuhan ya. Mungkin untuk kepentingan pribadi kita nggak tahu, tapi kita doakan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya ya, yaitu kasih, saudara. Ada rekan yang dari sini mau bertanya, silakan. Mau tanya boleh ya? Iya kan. Nggak usah pakai mikrofon kan? Ya. Wawa has new ways to create your own. Ya. Mau tanya ya? Ya, Nama saya nggak pakai nama ya. Mau tanya proses dari menjadi Kristen dan sekarang menjadi apologetik, apa kira-kira yang mengubahkan ini panggilan saya yang Tuhan berikan kepada saya, dan kira-kira itu ada tantangannya kah? Apa? Oh ya Tuhan, saya mau aja gitu, all the way gitu. Boleh share sedikit Pak? terima kasih. Ya, semuanya itu berawal dari menonton sosial media. Kita semua di zaman sekarang ini kan tidak ada satupun dari kita ini yang tangannya itu tidak scroll sosial media. Semua dari kita itu pasti nonton ya. Nah, jadi ketika menonton itu secara tidak sengaja saya melihat ada
Ya, beberapa kaum dari mereka itu seperti mempertanyakan atau mengejek iman kita gitu. Nah, kemudian saya tonton, kemudian saya renung-renungkan, saya cari jawabannya. Setelah saya temukan jawabannya, kemudian saya memikirkan kembali, masa mereka aja yang bisa nanya kita, masa kita nggak bisa nanya sesuatu yang sama gitu. Nah, sehingga akhirnya seiring berjalannya waktu begitu, saya masuk ke dunia-dunia seperti ini. Saya masuk ke media sosial mereka, bahkan saya buat account saya sendiri di sosial media saya untuk menjawab dan meng-counter mereka. Tetapi ketika kita counter mereka, kita tanyakan mereka balik dengan pertanyaan yang seperti diberikan kepada kita, biasanya mereka mengamuk begitu. Mereka mengamuk, mereka mengatakan bahwa kita menista, mereka mengatakan bahwa kita tidak sopan begitu dan sebagainya. Terima kasih. Ada lagi? Oh, ada lagi. Silakan Pak. Oke. Dan semuanya kedengaran kok bicara. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya salah satu pendukung Bung Edi. Saya kerja 10 jam berdiri, nggak terasa karena mendengar pertempuran di telinga saya. Mulai dari start kerja, bukan itu, mulai dari rumah berjalan ke tempat kerja sampai pulang ke rumah, itu aja terus yang, karena kan rata-rata 2 jam, jadi setiap saya selalu dengar. Yang perlu saya tanyakan kepada Bung Edis. Bung Edis adalah orang Kristen asli. Saya tahu dari HKBP. Dan di sini ada Bapak Abi, bukan Bapak Abi Saifuddin yang latar belakangnya dari Islam. Dan ada mungkin Ibu Sofiatul dari Muslim juga, ada beberapa dari Muslim. Bagaimana kalau bapak-bapak ini meminta bantuan Tuhan untuk bersama-sama menyatakan Shalom Allah di khususnya di Amerika ini, terutama bagi orang-orang muda. Karena kita tahu bahwa di Indonesia yang diserang itu kan orang-orang muda. Ya, apologet itu yang diserang adalah kaum Gen Z. Ya. Nah, sepengetahuan saya, yang saya lihat di 2-3 tahun ini, saya baru di Amerika ini juga, isi gereja itu juga nggak ada. Kaum mudanya nggak ada. Dan itu akan hilang. Bagaimana kalau bapak-bapak dan ibu yang dipakai Tuhan itu juga berperang terhadap orang-orang yang tadinya anak Tuhan, gitu ya. Pemuda-pemuda itu kan anak-anak Tuhan, tapi tidak terdidik, tidak dibimbing untuk lebih mengenal Tuhan. Memang Bung Edis bicara dari segi pengetahuan Islam. Abi juga dari Islam. Justru pengetahuan Abi, saya yakin masih sangat ingat dia semua isi Al-Qurannya, termasuk Bung Edis udah khatam 100 kali. Nah, kenapa tidak bersama-sama untuk mewarnai dunia ini melalui media sosial ini, termasuk kepada orang-orang sini. Nah, dan seperti tadi Pak Rey bilang, salah satu pendeta pastor di Nigeria udah minta tolong ke Trump, ya, untuk kasih perhatian ke orang-orang Kristen yang ada, yang tertindas di Afrika, di Nigeria terutama. Nah, kita juga perlu bantuan itu.
Dan juga orang-orang Amerika sendiri juga perlu dibantu juga untuk mengingatkan. Itu saja. Terima kasih. Iya. Ya begitulah Pak, dari apa yang kita kerjakan di media sosial ini banyak feedback, begitu banyak respon balik dari pemuda-pemudi. Sudah banyak Pak, bahkan pemuda-pemudi juga menjadi tergerak hati mereka untuk melakukan pemberitaan tentang kebenaran ini lewat media-media sosial. Jadi semua dari bidangnya masing-masing. Jadi yang Bapak tanyakan itu semua ini dalam progress, semua dalam perjalanan menuju ke sana. Iya. Jadi sudah banyak Pak anak-anak muda yang merespon balik dengan dulunya saya iman saya menjadi beku begitu, menjadi tawar, tapi setelah mendengar kembali seperti ini. Dan ingin ya seperti yang Bapak maksudkan tadi, memberitakan kabar baik ini kepada kaum Gen Z, generasi Z itu. Terima kasih. Ya, thank you Pak Adis. Memang benar ya, kita bukan saja terpanggil di dalam melayani orang-orang yang ada di Amerika, tapi saya percaya ya melalui Pak Adis juga itu ada yang translate nggak ya di YouTube atau ada auto translate kalau misalnya? Ada, seharusnya ada. Ya. Jadi yang belum saya lihat memang yang versi terjemahan bahasa Inggris ya. Ada ya? Kayaknya belum lihat. Saya pernah lihat tuh Pak Adis ada juga dari orang bukan dari Indonesia yang mengatakan soal apologet ke Pak Adis. Masalah pernah juga berada. Memang ada banyak ya orang-orang yang mereka bukan untuk menyerah, tapi mereka mau mempertanyakan betul kebenaran atau iman yang mungkin mereka ragu gitu. Mungkin dari Pak Adis nanti ya ke depan ya buka jalan dengan adanya rumah apologet akan buat satu video yang ditranslate ke beberapa bahasa. Ya puji Tuhan. Ya sampai sekian dulu ya teman-teman. Pak Adis terima kasih banyak. Pak Adis minta bisa datang di gereja ini. Ya kita adalah gereja yang terbuka ya, siapa aja bisa datang berkunjung atau mau stay juga. Kita bersyukur, saling mendoakan sebagai hari-hari ini sebagai hamba Tuhan, murid-murid Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hamburger helper and fast food. Two very different dinner options. Yeah, it's a great comparison. Okay, let's start with the money. For that family of four, you're easily hitting $35.